Sebentar. Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan sesekali menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Jadi silahkan teruskan. Oh iya. Kenapa? Iya Mem, nih saya tuh mau ngomong, saya kan baru 2 bulan di sini, masih potongan gitu. Dikarenakan pasien ini singsang kan, masih kuat banget tenaganya. Dia sering mukul, nendang gitu kan. Sampai saya tuh kepala saya pernah berdarah juga gitu. Jadi saya tuh pengen sampai 6 bulan aja, sampai 5 bulan aja beres potongan gitu. Pengen pindah ke agent ini bisa nggak ya kira-kira? Saya udah ngadu juga ke agent, cuman ya agentnya itu nggak menggubris gitu. Udah saya kirimkan videonya juga. Kamu kirim video ke aku, kamu ditendang majikan? Bukan majikannya sih baik ya Mem ya, cuman selalu membela bapaknya tetap gitu. Bapaknya tuh masuk kuat tenaganya, cuman lumpuh sebelah aja gitu loh Mem. Oke, jadi kamu selalu ditendang sama dia? Ditendang kalau lagi mempesin itu, ditendang sampai ke rahang muka, terus jidat sampai berdarah. Pernah juga karena tangannya juga kan itu bekerja juga, dia tangannya itu bisa meruas, bisa nampar, bisa nunjuk kayak gitu. Dan apa tanggapan agent kamu sayang? Katanya pasien seperti itu tidak bisa dilaporkan gitu. Bukan tidak perlu bukan dilaporkan atau tidaknya, tapi reaksi mereka atau ngasih tahu mereka, karena gini loh, saya tahu orang sakit itu emosinya tidak terkendali, tapi terus siapa yang akan menjaga dia kalau dia nendangin kamu sayang? Iya, saya gimana mau ngurusinnya, Mem? Betul. Saya susah ngurusinnya, di pempes saja dia berontak. Dia ini aja kan dia berontak. Saya mau ngurusnya gimana kan susah. Betul. Saya ini saya bertahan ini karena sepotongan. Saya itu bukan nggak bisa kerja, Mem. Saya udah pengalaman jaga lansia lumpuh. Cuman yang ini doang ini berontak gitu. Mau BAB berontak, mau digantiin pempes berontak, semua mau itu berontak dianya. Depresi kayak orang depresi atau apa sih nggak ngerti. Saya ngadu ke agent, kata agent ya udah daripada kamu itu tersiksa dipukulin aja, mending pulang Indo aja, katanya balik lagi ke PT. Ya itu bukan solusi terbaik, aku tuh nggak mau pulang Indo, saya belum ini gitu. Ya minimal kasih tahu majikan boleh nggak kalau ditali gitu kan. Nah majikannya itu kalau saya tali itu seperti raut mukanya itu seperti nggak enak gitu loh, nggak suka gitu. Karena katanya gini, kata majikan, kamu ini enggak kalau lihat anakmu ditali, suka enggak? Nah kalau anak saya kan orang sehat, masa ditali? Kalau ini kan bapaknya mencelakai saya udah ngomong, bapakmu itu mencelakai diri saya nggak bisa kerja, jadi saya tali. Kalau nggak ditali itu nanti pempesnya kan merembes kemana-mana gitu. Oke. Gini aja sayang, kalau semua cara tidak bisa, kita cuman punya satu cara, yaitu kesabaranmu dan doamu. Paham nggak? Karena apa yang dikatakan agentmu itu benar. Jika kamu sudah tidak mau dengan majikan ini, kamu harus pulang Indonesia dan nambah potongan lagi. Dan menurut pendapat saya, ya namanya orang tua seperti itu di Hong Kong. Sekali lagi, kemampuan seseorang tidak sama, satu sama lain tidak sama. Jadi saya tidak bisa memaksa. Pertanyaan saya, coba kalau dengan otot kita tidak bisa merubah dia, kita ubah dengan otak kita dan doa kita sayang. Jadi lebih banyak ke doanya ya. Waktu ganti pepes, bacain doa, biar Tuhan melembutkan hatinya, biar Tuhan merubah hatinya, karena hanya Tuhan yang bisa merubah hati manusia. Paham nggak sayang? Iya Mem, itu juga selalu saya usahain, selalu berdoa dulu. Tapi terkadang kita manusia yang lemah ya Mem, yang nangis, saya itu masa sih saya kerja harus dipukulin dulu gitu, saya dapat duit harus dipukulin dulu, ya seperti itu. Betul. Jadi saya paham banget, saya tahu banget bahwa kalian juga manusia biasa, di mana kalian juga punya penderitaan, di mana kalian juga lelah, di mana kalian juga tidak mampu. Jadi menurut pendapat saya adalah wajar. Jadi menurutku wajar saat kalian merasa lelah, ya udah, nggak apa-apa. Bener nggak? Jadi saya itu ada solusi, iya Mem, betul. Boleh nggak Mem, seperti seumpamanya saya udah beres potongan, saya
pindah ke agentnya Mem Yuni. Bisa nggak ya Mem ya? Nggak bisa sayang. Kira-kira ini. Nggak bisa sayang. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Karena kamu selesai potongan setelah 1 tahun itu baru pindah agent. Jadi menurutku lebih baik bertahan dulu di situ. Kalau kamu masih butuh uang, karena kamu pulang Indonesia kamu potongan lagi. Kan kamu nyugih no agent sama PT-mu sayang. Tapi kalau seumpama saya itu udah beres potongan, saya pulang Indo ya Mem ya. Kan dokumen saya udah diambil di PT. Nah itu nanti bisa proses lagi agentnya pindah lagi gitu, pindah ke Mem Yuni misalkan gitu. 1 tahun dong. 1 tahun. Harus nunggu 1 tahun. Harus nunggu 1 tahun. Gitu. Nunggu 1 tahun dan kamu harus bayar potongan lagi sama dengan potongan itu. Apakah tidak sayang? Apakah tidak sayang? Kalau dipikir ya sayang. Tapi kadang saya pikirnya saya juga menyayangi badan saya gitu ya. Makanya saya sampai memar-memar tangan saya gitu kan. Jadi saya tuh mikirnya begitu. Ngerti sayang, saat kamu capek, saat kamu lelah, wajar dong, manusia kan punya kebatas dan kemampuan masing-masing. Karena itu saya tadi bilang bahwa kamu harus banyak berdoa. Saat kamu berdoa bisa merubah segalanya, benar nggak? Kalau kamu nggak berdoa, Tuhan gimana kerjanya, benar nggak? Jadi satu, pakai pikiran, pakai otak, pakai otot, jangan lupa doa buat Tuhan. Iya, Mem. Kamu pasti bisa. Sayang dong, selesai potongan pulang Indonesia nggak punya uang, nunggu 1 tahun masuk PT ku lagi bayar potongan lagi. Lah ya enak orang PT dapat uang terus, bener nggak? Kalau bisa bertahan dan aku tunggu kamu di garis finish. Iya Mem, makasih banyak ya Mem ya. Jadi kalau kamu ada foto-fotonya disimpan buat bukti bahwa ini loh penderitaan kamu. Ngerti nggak sayang? Kamu pasti bisa. Apa? Ya Bismillah, semoga bisa. Ya, Bismillah pastinya. Ada yang lain lagi? Tapi ya saya tuh ada videonya juga Mem ya. Cuman ya khusus untuk dilihat Mem Yuni aja, jangan sampai ke yang lain. Betul, silakan kirimin ke aku, tak lihat aja sendiri. Iya Mem, makasih banyak ya. Oke, Papa. Oke, buat mbak-mbaknya di luar sana, saya kurang tahu bagaimana keadaan pasien ini, karena sekali lagi kalau orang suka mukul itu mungkin karena dia depresi, karena dia sendiri tidak ingin sakit. Siapa sih yang ingin sakit, tergeletak di ranjang, terus digantiin pampers, kencing digantiin, terus makan disuapin? Siapa sih? Secara wajar tidak ada orang yang ingin menderita sampai batas itu. Jadi kita ya harus memahami dia. Dan sekali lagi itu tergantung dari majikanmu juga. Kalau majikanmu tidak memahamimu, ya sulit juga untuk kamu bergerak lebih baik lagi. Jadi ini adalah kesinambungan antara majikan dan cecenya dan si pasien. Karena pasiennya emosian, menurut saya adalah wajar karena orang sakit. Tapi kalau orang sakit jahat banget, terus siapa yang membantu dia? Sebenarnya sebagai anaknya harus memberikan pemahaman pada orang tuanya bahwa kalau kamu jahat-jahat, ganti 10 pembantu pun nggak ada yang kuat. Maka dari itu saya nggak ngerti gimana caranya ngomong sama majikannya, karena majikannya bukan punya saya. Kalau punya saya mungkin saya akan telepon dan mempertanyakan atau berbicara langsung dengan dia bahwa kita tidak bisa merubah segalanya. Kalau kamu punya uang ya nggak apa-apa, interminit aja jajannya, ganti lagi, besok sebulan kerja ganti lagi. Majikan maha benar, nggak ada masalah. Cuman kan yang efek paling berat adalah pada cecenya. Kalau pada cecenya efek paling berat adalah saat dia di intermini, dia harus pulang Indonesia. Nah ini yang membuat dia semakin kacau. Sementara kalau pulang Indonesia harus potongan dan potongan lagi. Uang siapa yang pakai? Dia sendiri nggak dapat apa-apa. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, lebih bertahan, karena kalau kita tidak kuat bertahan maka kita semakin lemah dan semakin tidak berdaya. Dan kesempatan itu akan diambil oleh orang-orang atau calon-calon di luar sana. Kita akan roboh. Saat kita roboh, kita nggak tahu harus seperti apa. Dan uang itu terus-terusan kita nggak akan dapatkan. Nanam udah mau muncul buah, kita ngebreak. Nanam udah mau muncul buah, kita ngebreak. Jadi sekali lagi bertahan. Tapi kalau sudah dipukul, memang saya tidak anjurkan untuk bertahan. Cuman lihat kondisinya dia sama agensi, dan sebenarnya juga dari KJRI juga harus bertindak. Jadi itu aja saran dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua dan semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.